Soalnya gini guys ya, sebagai 15 kali yang sudah berurusan dengan hukum, penangguhan penahanan itu susah guys. Kalau kecuali kalau cuman pencemaran nama baik, kasus-kasus ringan di bawah hukuman 4 tahun, itu bisa. Tapi kalau udah kasusnya TPPU, pemerasan, itu agak susah guys. Dan tergantung duta ya. Duta berbicara. Lebih enak main sinetron atau main film? Kalau sinetronmu panjang, enak duitnya di sinetron. Kalau panjang lo ya, kalau lu cuma main sinetron tiba-tiba sebulan tamat ya nggak enak. Nah, kalau main film itu honornya di bawah sinetron. Cuman lu lebih stres karena kalau film itu kan ada tes kostum, ada reading, terus lu menjadi diri orang lain yang harus pakem. Kalau aku sih, kalau misalnya sinetronnya panjang setahun gitu, enakan main sinetron. Kalau angkatan 2018 ke bawah. Kalau lu main sinetron sekarang, ya lu hati-hati, honormu banyak nggak cair. Karena temen gue aja itu 2 orang pemeran utama, lu pasti kenal orangnya, nggak usah gue sebut. Di sinetron rating 1. Sinetron rating 1 itu adalah honor pemain sinetron tertinggi, ya kan? 2 orang ya, belum cair honor sinetronnya ratusan episode dari tahun 2022, udah tamat sinetronnya sampai 2025 ratus episode belum cair ya. Jadi sekarang lu kalau main sinetron hati-hati. Emang lu pikir yang main sinetron tuh honornya cair? No. Angkatan 2018 ke atas, lu lihat Della Puspita, 2 tahun honornya belum cair, tuh viral kan? Nah, itu faktanya. Jadi mending lu kerja ya, kerja sampai tua, jangan di PHK, kerja di luar negeri, kumpulin dolar, pulang-pulang hari tua lu terjamin. Karena kalau main sinetron, nanti lu kayak Jonathan Prigi ketangkap narkocoy, kayak Amar Joni, ada lagi kasus pemerasan, ada lagi kasus money laundry. Udah lu kuliah, kerja yang bagus di luar negeri, kumpulin duitmu ya. Jangan gila-gila jadi artis. Kalau di Indonesia tuh jadi artis susah kayanya. Kalau kaya berarti ada yang nitip. Iya, soalnya nggak aku tata, kan aku nggak kemana-mana. Aku udah cetan nama pengacaranya, katanya nanti tunggu kasus Nikita. Kasus Nikita ini kan insya Allah kasus Nikita ini tinggal 4 kali sidang. Nah, kalau nanti kasus Nikita udah putusan, terus udah mulai anyep, baru nanti dilaporkan si A itu. Karena lu nggak dengar kemarin Nikita bilang apa ya? Banyak orang lapor polisi kalau tidak pesanan. Nah, ada juga yang tidak pesanan. Aku pernah lapor polisi nggak pesanan, jalan kasusnya. Tapi ada juga oknum yang pesanan. Nah, jadi kenapa lu kan dengar kemarin kan Niki bilang, iya tapi kan kalau lapor polisi, lu dengarkan kata si Niki kemarin kan, tapi kan kalau lapor polisi kalau nggak pesanan agak susah jalan. Ya, itu banyak oknum seperti itu. Tapi ada juga yang nggak pesanan tapi jalan. Contoh kasusku dulu jalan gitu. Jadi kenapa supaya tidak ada pesanan, tunggu Niki kasusnya udah selesai, kata pengacaranya baru yang inisial A dibawa. Kenapa? Karena kadang kan kalau nggak viral nggak jalan juga guys. Lu kan tahu Konoha gimana. Ya iyalah, mana ada maling ngaku. Koruptor aja nggak ada yang mau ngaku. Koruptor ngaku penuh penjara. Penjara aja sekarang satu lapas jumlahnya 592 orang. Kalau koruptor ngaku, kalau perkaosan pada ngaku, itu isi lapas penjara bukan 592 lagi ya, bisa 1000 ya. Lapas itu makanya kalian jangan sampai masuk penjara guys. Penjara itu 592 orang dalam satu tahanan, itu satu kamar 50 orang. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kalau gue ya, gue mah viral bongkar fakta. Tapi kalau sampai masuk penjara, nauzubillah min dzalik, aku mau ogah. Karena aku masih mikir, masih ada masa depan dan cita-cita yang mau ku capai ya. Aku pingin tinggal di Eropa, aku pingin tinggal di Timur Tengah. Jadi namaku harus bersih, ya kan? Aku kan sadar, aku ini dunia artis pasti nggak lama. Dunia artis kan pasti ada batas-batasnya. Nanti kalau umur aku 45, pasti aku tergantikan sama yang baru. Nah, supaya umur 45 sampai nanti umur 65 aku tetap kaya dan tetap punya duit, caranya gimana? Ya aku harus keluar negeri, karena di luar negeri gajinya gede, ya. Susah ya. Kalau penangguhan
Jadi gini, kalau penangguhan tuh lihat kasusnya. Kalau lu cuman pencemaran nama baik, kalau lu cuman ancaman hukumannya 2 tahun, ya bisa. Walaupun jarang ada orang yang bisa ditangguhkan gitu. Tapi kalau Niki ini kan kasusnya pemerasan sama TPPU. Nah, jarang ada TPPU sama pemerasan yang bisa dikabulkan itu. Terus tergantung duta. Nah, ya harus nimbrung ya. Di Konoha ini lu harus nimbrung. Kalau lu nggak nimbrung, kasus-kasus tidak akan terkuak ya. Lu kalau nggak nimbrung, kasus koruptor senyap. Lu kalau nggak nimbrung, kasus perkaosan bergilir senyap. Nah, lu kalau tidak nimbrung ya, keadilan-keadilan di Konoha ini akan senyap. Jadi negaramu nanti tetap ingat ya, negaramu itu dinobatkan oleh Bank Dunia sebagai negara tingkat presentasi kemiskinan tertinggi nomor 2 di dunia ya. Nah, negaramu ini adalah mata uang terkecil nomor 5 di dunia, dan negaramu ini adalah pengangguran nomor 1 sebenua Asia. Jadi kalau tidak ada yang menguak, tidak ada yang koar-koar, tidak ada yang pansos keadilan dan fakta, DPR dunia artis kerja nyata atau tidak akan tenggelam. Ending-endingnya nanti 10-20 tahun lagi negaramu bukan semakin maju, tapi semakin terpuruk. Jadi kalau lu ya mau membuat negaramu maju di dunia entertainment, di dunia politik, berkoar-koar lah lu. Asal bener, asal lu ada ilmunya. Kalau aku berkoar-koar ada ilmunya. Nah, aku rekanku politisi, pengusaha, aku hidup di entertainment udah dari 2013. Jadi aku setiap ngomong itu kompeten. Kenapa infotainment maunya Kak Satria wawancara? Karena infotainment tahu kalau setiap wawancara itu aku ada isinya. Kalau orang-orang lain nggak ada diwawancara isinya begitu aja. Banyak artis di Konoha diwawancara ngangong, diwawancara nggak tahu dia apa yang mau ngomong, cuman iya saya sebagai public figure hanya bisa berkata semoga diterima oleh Allah, gitu-gitu doang. Anak TK juga bisa begitu. Tapi kalau aku itu menjabarkan sesuatu, ada filosofinya, ada psikologinya, ada triloginya. Makanya wartawan tuh kalau ada aku, Kak wawancara, kalau tidak mereka nggak mau. Kan banyak artis Konoha ini nggak pintar apa, udah action nggak pinter, ngomong ngangong. Paling apa sih kok artis Konoha ditanya tentang kasus ini, kasus misalnya gini, kasus bagaimana Anda menanggapi ini? Ya saya hanya berdoa untuk Nikita Mirzani supaya bisa melewati masa-masa di keterpurukan. Gitu nenek umur 75 tahun pun bisa. Tapi kalau aku tidak, aku menjabarkan kasusnya seperti apa, filosofinya seperti apa, bagaimana terjadi, apa yang terjadi persidangan, bagaimana supaya Niki tidak ditahan lama, bagaimana supaya hakim bisa meringankan hukuman si Niki. Begitu pula aku menanggapi artis-artis yang nggak masuk sekolah waktu SMP SMA jadi DPR. Ada filosofinya, itu akan berefek untuk anak cucumu nanti. Ya, ketika Satria Mulia ini ditanya infotainment, Kak itu inisial A itu gimana? Dia menghamidunin 2 anak orang. Aku bukan cuman bilang semoga diberi ketabahan, semoga masalah cepat selesai. Artis Konoha kan gitu doang, nggak pinter vokal, banyaknya botol, orang nggak sekolah, SMP SMA nggak sekolah, nanti duduk di pemerintahan. Negara yang nggak maju-maju lah, ya kan? Kalau aku ada menjabarkannya, lu inisial A sebagai artis ya, walaupun lu skuter, jangan memanfaatkan rakyat jelita, karena tanpa rakyat jelita itu lu tidak akan dapat view, lu nggak dapat gaji, lu tidak jadi. Nah ada filosofinya kalau aku menjelaskan. Makanya kalau wartawan udah ada lihat muka aku langsung, Kak wawancara begitu. Jadi semuanya harus nimbung. Kalau nggak nimbung, keadilan, kemajuan, dan kepintaran di negaramu ini tidak akan maju. Bayangkan, sekarang aja negara kita udah begini. Gimana nanti 10-20 tahun lagi anak cucumu? Coba cari kerja susah, ya?